sih melahirkan itu sakit. Tenang saja, sekarang banyak kok teknik gentle birth yang bisa dicoba. Tempatnya ya pemirsa ya, nggak nyangka juga di tengah Jakarta ada tempat seperti ini nih sekarang ini. Nah, pasti anak-anak kalau udah main air pasti nggak mau pulang karena mereka pasti suka banget sama yang namanya air kan. Nah, sekarang buat cukup informasi yang berhubungan sama air. Zaman sekarang banyak sekali para bunda yang takut melahirkan karena mungkin rasa sakitnya memang sangat luar biasa ya. Tapi sekarang ini ada informasi, salah satu informasi tentang bagaimana cara meminimalisir rasa sakit ketika melahirkan, yaitu dengan cara melahirkan water birth. Seperti apakah itu water birth di dalam air katanya melahirkannya? Langsung saja kita lihat liputannya. Ibu mana yang tak gembira saat keinginan untuk memomong buah hati terkabulkan? Tapi kalau mau jujur, tak sedikit loh calon ibu baru yang ketar-ketir menunggu saat-saat persalinan. Katanya sih melahirkan itu sakit. Tenang saja, sekarang banyak kok teknik gentle birth yang bisa dicoba. Ibu pun tetap merasa nyaman saat melahirkan. Satu cara yang tengah populer adalah metode water birth. Yap, melahirkan di dalam air ternyata terbukti mampu mengurangi rasa sakit pada ibu. Tidak percaya? Tanya saja Denova. Istri presenter Mandala Soji ini melahirkan putri pertamanya Zara melalui metode water birth. Setiap kali keluar dia nggak nangis teriak gitu, nggak, dia masih santai gitu, dia lihat-lihat sekitar, dilihat ayahnya. Baru setelah dia merasa terganggu dipinggirin dokternya baru dia nangis. Tapi kayaknya emang bagus sih water birth tuh. Bayi dari dalam perut dia nggak kaget keluarnya, dia di dalam perut air ketuban, keluarnya juga air hangat, jadi nggak ngerasa beda mungkinnya. Ketika kontraksi itu yang 1-6 tuh sakitnya minta ampun, itu bener-bener deh. Antara sakitin sakit tuh nggak bener-bener nggak tahu bedanya, tuh sakit banget, sakitan paling sakit seumur hidup mungkin ya. Cuma ketika masuk air tuh rasanya tenang, rileks gitu, jadi nggak rasa mulesnya, rasa itunya hilang, jadi seketika hilang gitu. Ya, emang aku bilang recommended ya water birth. Sebenarnya proses dan prosedur persalinan lewat teknik water birth ini sama saja dengan persalinan biasa. Hanya saja media air lebih minim rasa sakit. Tidak digunting, tempat melahirkannya lebih luas dibanding tempat tidur. Kalau tempat tidur kan ada ukurannya, kalau ini lebih lebar lagi. Kemudian yang berikutnya adalah si ibu maupun suami sepertinya dia mengalami sesuatu hal yang baru, jadi dia akan lebih tenang. Begini nih tahapannya. Yang digunakan adalah kolam plastik dengan alas bergelombang. Sebelum dipakai, kolam ini disterilkan dulu dengan cairan khusus. Selanjutnya, kolam diisi air hasil penggilingan bersuhu antara 34 hingga 36 derajat Celcius. Maksudnya, agar si kecil tidak mengalami perubahan suhu yang ekstrim saat keluar dari rahim sang bunda. Nah, ibu yang sudah memasuki pembukaan 6 atau 7 baru boleh masuk ke dalam kolam. Tekanan air hangat akan membuat jalan lahir semakin elastis dan terbuka dengan sendirinya. Rasa sakit kontraksi pun amat sangat berkurang. Tapi begitu lahir, kan si kecil akan langsung berada di dalam air. Apa tidak berbahaya ya? Jadi bayi belum ada rangsangan, pada saat keluar rangsangan untuk bernapas. Baru setelah nanti kita keluarkan bayi dari air, dia mulai terjadi rangsangan untuk nafas. Masih belum berani mencoba metode water birth? Mungkin Anda bisa mencoba teknik hypnobirth. Ya, lewat cara hipnosis, ibu akan merasa lebih rileks.
waktu itu takut ya, takut melahirkan. Terus saya juga punya hernia. Hernia itu kan nggak bisa ngeden. Jadi nyari-nyari sesuatu yang kalau ngelahirin itu nggak perlu harus ngeden. Manfaat Missno Borneo itu ada. Jadi waktu selama operasi itu jadi tenang, nggak deg-degan. Bahkan hingga sang anak berusia 5 tahun pun Mega masih menerapkan teknik hipnosisnya. Biasanya sugesti positif dibisikkan pada sang anak yang sedang tidur. Mudah? Tentu tidak. Teknik ini akan lebih efektif bagi orang yang terbuka dan berpikiran positif. Ibu diminta untuk memasuki kondisi yang rileks dan mendengarkan semua sugesti yang baik buat dirinya sendiri. Sebenarnya itu bisa dilakukan dengan sendiri, dan terutama bila suami ikut. Itu adalah partner yang sangat luar biasa dalam proses persalinan nanti. Jadi bukan mengandalkan dokternya, perawatnya, ataupun siapapun juga, tapi dirinya dan pendamping persalinan. Bagaimana Bunda? Sudah tidak deg-degan lagi kan menjelang persalinan nanti? Tapi jangan lupa, apapun caranya, diskusikan dulu dengan pasangan dan dokter Anda ya. Nah, jangan kemana-mana juga ya sekarang pemirsa, karena setelah ini Bu Hati masih akan hadir lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya. Jadi tetap di Trans TV.